Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tak bisa lakukan yang orang lain lakukan hanya karena mereka melakukannya. Saudara harus punya urapan melakukannya. Saudara harus dipenuhi karunia Allah dan saudara tak perlu meminta maaf karena tidak seperti mereka. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku dan Ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Seberapa nilai damai bagi saudara? Saya ingin saudara tanya sendiri, seberapa nilai damai bagi saudara? Saat saudara memutuskan saudara sungguh ingin damai, saudara akan memilikinya. Tapi saudara tak akan memilikinya tanpa membuat perubahan. Saya harus buat perubahan. Seperti jika menemukan saya harus buru-buru, saya biasanya kehilangan kedamaian. Siapa yang jika harus buru-buru ini sungguh? Ya? Berdoa agar tidak buru-buru tidak berhasil. Kita mendoakan banyak hal yang seharusnya sudah kita lakukan saja. Luar biasa bakat yang kita punya. Jika kita mau menggunakannya. Saya mulai cari pencuri kedamaian dan muncul dengan segala, saudara tahu, perhatikanlah hidupmu dan lihat di mana saudara gusar. Apa yang membuat saudara gusar? Ya, mereka. Tidak, bagaimana saudara bereaksi? Buat lingkungan di sekitar saudara lebih. Tidak jadi merumitkan saudara. Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kedamaian sungguh hal yang indah bagi kita. Saat saudara ingin sesuatu, cara kedua untuk menyederhanakan hidup, saat saudara ingin sesuatu, mintalah pada Allah. Yakobus 4 ayat 1-2, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu ingin sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini ayat yang berat bagiku. Di satu titik kupikir saya mencoba membuat banyak hal terjadi di hidupku dan semua tidak terjadi dan saya frustrasi karena ini tak bisa terjadi. Hal terbaik adalah mendoakan ini dan jika Allah ingin memberikannya padamu, ya berikan dan jika tidak maka tidak. Saudara tak bisa mengubah orang, berhenti berusaha mengubah semua orang dalam keluarga. Lepaskan mereka dari roda penjunanmu, saudara bukan penjunannya. Ayo. Ya jika kau tak ubah ini. Saudara tahu salah satu putri kami bukan saya. Dave selalu mengingatkanku bahwa mereka anak-anak kami bukan saya. Tapi saya kolerik, jadi bicaraku aku. Salah satu putri kami berantakan. Maksudku inilah dia, ia sendiri terlihat cantik tapi ia sungguh, wah. Saat ia masuk ke rumah, ia selalu tinggalkan jejak di mana-mana. Dan ia tak pernah bisa temukan kunci mobilnya, tak bisa temukan tasnya. Saudara akan ke kamarnya dan ada lebih banyak baju di lantai daripada di lemari. Dan ini menghilangkan kewarasanku. Jika kau mau tinggal di rumahku. Ayo, pernahkah pidatomu seperti demikian? Jika kau mau tinggal di rumahku, kau takkan bertingkah seperti ini. Ia akan tetap seperti itu. Ya, putriku itu kini mengurus kebutuhan diriku. Satu putra kami yang kupikir pasti tak akan pernah keluar dari rumah dan punya tempat tinggal sendiri. Saya mau dia tinggal selamanya. Kini ia CEO dari pelayanan kami. Putra kami yang lain yang
hampir membuatku mengalami gangguan saraf. Karena ia persis sepertiku. Anak yang paling tak kau sukai adalah yang persis seperti dirimu. Dan jangan bertingkah seperti kau tak punya anak yang tak kau sukai karena ada. Kau sayang mereka tapi tidak suka mereka. Ia sekarang mengepalai pelayanan misi dunia. Setiap anak-anak kami tumbuh dengan baik. Dan setiap mereka, kupikir sungguh mimpi buruk membesarkan mereka. Jadi, kuberitahu sesuatu. Jika saudara melalui hal yang traumatis dengan anakmu, jangan coba mengubah mereka, doakanlah mereka. Satu doa akan memberi perkembangan lebih banyak dari semua khotbah yang saudara bisa berikan. Putra kami, saya ingat saya masuk ke kamarnya dan saat saya masuk ke kamarnya ia langsung memutar matanya ke belakang. Oh, dan saya benci itu. Dan ia aku khotbahi, Dave tidak lakukan itu, ia hanya beritahu mereka. Jika kau lakukan lagi inilah yang terjadi dan jika mereka melakukannya itu yang terjadi. Anak-anak akan menghormatimu saat kau bersikap terhormat. Bukan bertindak di luar kendali. Amin. Saudara memiliki bukan karena memintanya. Oh, ini menyadarkan akan hidup. Jika memiliki keinginan butuh sesuatu, minta Allah. Dan jika ada yang ia inginkan dari saudara, ia akan tunjukkan. Dan jika ia minta saudara lakukan sesuatu, maka lakukan. Tapi jika Allah tak ingin saudara lakukan, nantikanlah dirinya. Nantikan, saya mau sekarang. Saudara tahu arti kata menanti? Saudara tahu mengapa kita benci menantikan Allah? Kita pikir artinya hanya duduk-duduk dan memainkan jari kita. Saudara tidak bertindak secara fisik, namun secara roh saudara sangat aktif. Jika saudara dengan baik menanti Allah, artinya mengharapkan hal yang indah terjadi padamu kapan saja. Amin. Ini makna kata menanti dan kata harapan. Harapan bukan seperti ya saya harap akan terjadi tapi bisa saja tidak. Tidak, harapan adalah saya berharap sesuatu yang indah terjadi padaku kapan saja. Dan Alkitab berkata pengharapan adalah sauh bagi jiwa. Harapan adalah yang membuatmu tetap kokoh dan stabil secara mental dan emosional. Jika kukatakan akan datang ke rumahmu di jam 5 sore ini, saudara akan siapkan makanan dan melihat-lihat. Saudara akan menantikanku kapan saja. Inilah cara kita perlu menanti dan menunggu Allah. Jadi, jika saudara menantikan Allah akan hal yang saudara perlu atau sesuatu yang salah satu anakmu perlu atau seseorang yang perlu berubah, milikilah penantian itu. Saya percaya ini tahun di mana iman kita perlu tumbuh. Kupikir Allah sedang menunggu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita, tapi kita perlu tingkatkan iman. Bersandar lebih banyak kepadanya. Cara ketiga, menyederhanakan hidupmu adalah menjadi dirimu dan tidak mencoba mengesankan orang. Kukatakan di awal ibadah ini, tapi beberapa orang menyatakan ini indah sekali, jadi akan kukatakan lagi. Terlalu sedikit orang punya keberanian jadi diri sendiri. Saudara ada di mana saya akan berbicara padamu. Sangat sedikit orang punya keberanian menjadi diri mereka dan tidak merasa seperti mereka perlu minta maaf karena tidak sama seperti orang lain. Saudara tak perlu bersaing dengan orang lain dan membandingkan dirimu dengan orang lain dan melakukan yang mereka lakukan. Maksudku, jika mereka berdoa 5 jam sehari dan saudara doa 10 menit namun saudara sudah puas, saudara tak perlu jadi seperti mereka. Kita punya pendoa syafaat datang ke gereja dan dia doa setiap pagi dari jam 5 ke 9. Ya, aku pikir ya sungguh rohani dan saudara tahu, wow, urapannya luar biasa. Saya akan melakukannya. Saya akan berdoa seperti dirinya dari jam 5 ke 9 tiap pagi. Ya, saya berdoa 5 menit lalu ketiduran. Saudara tak bisa lakukan yang orang lain lakukan hanya karena mereka melakukannya. Saudara harus punya urapan melakukannya.
Saudara harus dipenuhi karunia Allah. Dan saudara tak perlu meminta maaf karena tidak seperti mereka. Setahun saya mencoba jadi wanita biasa. Ya, saya bukan wanita biasa sepertinya. Tapi saya mencoba membuat baju bagi keluarga karena teman keluargaku membuat baju bagi keluarganya. Dan saya benci mesin jahit bodoh itu. Sungguh benci. Berapa banyak hal yang kita lakukan yang kita benci karena orang lain melakukannya, jadi kita pikir kita harus juga. Amin. Ayo, seseorang beranilah untuk jadi dirimu. Jangan merasa seolah saudara harus minta maaf bagi dirimu. Saudara punya DNA dan sidik jari berbeda. Jika Allah menginginkanmu menjadi seorang yang lain, Ia akan memberimu karunia untuk jadi orang lain. Nyatanya tidak. Jangan katakan saya akan jadi Joyce Meyer berikutnya, kuharap tidak. Kuharap jika saudara mau jadi siapapun, saudara akan lakukan yang lebih besar dariku. Jangan mau jadi orang lain, jadilah dirimu. Hal berikutnya yang saudara bisa dalam menyederhanakan hidup adalah tidak mudah tersinggung. Pasangan yang bersama kami, Mike dan Penny. Pagi ini saya memberi Penny masukan bagi rambutnya yang tidak ia minta dariku. Dan saya beritahu semua orang tadi malam, jika saudara inginkan damai, jangan berikan orang saran yang mereka tak inginkan. Dan kataku, saya senang kau tidak mudah untuk tersinggung. Dan katanya, ya, saya mencoba untuk tidak. Jangan mudah tersinggung. Saya akan beritahukan rahasia kecil. Ini akan membantumu lebih dari apapun. Selalu percaya yang terbaik pada tiap orang. Selalu percaya yang terbaik. Bahkan jika mereka tidak, bahkan jika mereka menyebalkan. Jika saudara percaya yang terbaik, saudara akan bahagia. Dan kita perlu percaya yang terbaik bagi sesama dan beri mereka kesempatan kedua. Jangan terlalu sulit untuk diajak bergaul dan berlegalitas dan segalanya harus dilakukan dengan cara saya. Saya di tengah 8 poin dan hanya sisa 6 menit untuk menyelesaikannya. Cepatlah untuk mengampuni. Ini akan menghilangkan stres dari hidup. Cepatlah mengampuni. Saat berdosa akuilah, terima pengampunan dan lanjutkan proses hidupmu. Jangan habiskan hari-hari dalam ratapan dan rasa salah yang telah Yesus tebus bagimu. Ayo. Rasa bersalah adalah sumber stres besar dalam hidup. Dan saya bawa rasa bersalah denganku bertahun-tahun karena yang ayahku lakukan. Saya tak merasa enak jika tak rasa salah. Saya senang sekali mengetahui Yesus ampuni dosaku, Ia juga bereskan rasa salahku. Ia ampuni kita sepenuhnya dan mengangkat dosa sejauh timur dari barat dan tak mengingat mereka lagi. Amin. Beri sesama belas kasih daripada mencoba memberikan pembalasan, dan nomor 7, saat butuh pertolongan mintalah. Oke, 7 cara menyederhanakan hubungan. Jangan coba jadi sahabat semua orang. Tanamkan dalam pikiran bahwa tak semua orang menyukaimu. Statistik menunjukkan 10% orang tak menyukai segala tentang dirimu. Saya akan anggap saudara menyukaiku sepenuhnya, tapi saudara tahu. Bisa lakukan lagi, saya akan berumur 80 dalam 2 bulan. Tadi terdengar indah. Tak ada yang bersiul untuk waktu yang lama, rasanya cukup luar biasa.
Jika ingin menyederhanakan hubunganmu dengan sesamamu, jangan berharap untuk tidak terluka atau dikecewakan. Jangan merasa terlalu terlibat dalam urusan orang lain. Jangan lakukan yang kulakukan pagi ini dan memberi saran bagi mereka yang tak mau. Kuberitahu dia, kataku, ya terkadang kau beritahukan rambut di belakang kepalaku berantakan. Ya, tapi kau memintaku memberitahumu, saya tak minta kau beritahuku. Pujilah 100 kali lebih daripada mengkritik orang. Amin. Dan satu cara menyederhanakan hubungan dengan Allah, datang kepadanya seperti anak kecil. Iman sederhana seorang anak. Kau katakan, aku percaya. Amin. Kau tak perlu menjelaskannya, aku percaya. Bangunlah batasan dalam hidup jika inginkan damai. Mazmur 147 ayat 14, ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Jika kita punya batasan dalam hidup, dan Allah menetapkan batasan dari sejak permulaan, saat berfirman ke Adam dan Hawa, kamu boleh makan buah dari semua pohon di taman ini, tetapi jangan buah dari pohon ini. Saat berfirman ke laut, kau hanya sampai di sini. Bayangkan saja, lautan harus berhenti di pasir. Nah, sungguh, apa yang menjaga mereka untuk tidak meluber ke pasir? Satu butir pasir tak akan menghentikan lautan, karena Allah telah menetapkan batas dan berkata, kau tak akan lewat lebih jauh. Dan batasan untuk menyelamatkan kita. Saudara perlu batasan dalam hubungan. Jangan biarkan orang memanfaatkan dirimu. Jangan biarkan sesama mengendalikan dan memanipulasimu. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa salah. Entah jika ini adalah orang tua saudara, terkadang orang tua senang mengendalikan anaknya. Mari berhati-hati, ibuku yang tak pernah mengurusku akan mengatakan, kau harus lakukan ini untukku, akulah ibumu. Dan saya memang urus dia, tapi ini untuk Allah, saya tidak melakukan karena ia mengurusku. Jika seseorang mencoba mengendalikanmu, mereka tak mengasihimu. Saya akan memberimu satu contoh seseorang yang terlalu terbebani dan ini salahnya sendiri. Ulangan 11 ayat 10-14. Musa mendengar bangsa itu menangis, masing-masing di depan pintu kemahnya, maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan Musa pun berduka cita. Mengapa Allah marah? Karena Musa melakukan lebih dari yang harusnya ia lakukan, dan ia tidak melakukannya karena Allah memintanya, ia melakukannya karena orang-orang memintanya. Tanyanya kepada Tuhan, mengapa kau berikan beban ini kepadaku? Apa yang kulakukan tak berkenan, hingga engkau membebaniku dengan bangsa ini? Apakah aku mengandung bangsa ini? Apa aku melahirkan mereka? Mengapa engkau menyuruhku menggendong mereka, seperti inang menggendong anak? Ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah pada nenek moyang, ia melakukannya sendiri. Di mana bisa ku dapatkan makanan untuk bangsa ini? Mereka terus merengek padaku, berikan daging untuk dimakan. Aku tak bisa lakukan semua ini sendiri. Bebannya terlalu berat buatku. Aku tak bisa berbuat lagi. Aku tak bisa lakukan semua sendiri. Musa mengeluh dan biasanya ini tanda bahwa saudara berbuat terlalu banyak. Ya, saya menemukan ini sungguh menarik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah bagiku 70 orang dari antara para tua-tua Israel, orang-orang yang kau ketahui. Sebagai tua-tua bangsa itu, bawalah mereka ke kemah pertemuan bersama-sama dengan engkau. Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Aku akan mengambil sebagian dari roh yang ada padamu dan menaruhnya atas mereka, sehingga mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul beban bangsa ini, dan dengan demikian engkau tidak usah memikulnya seorang diri. Dan ini yang kutemukan menarik, dan saya tak pernah memperhatikan hingga kemarin.
butuh 70 orang untuk menyeimbangkannya. Maksudku ini sungguh-sungguh lucu. Ia sedang kerjakan tugas 70 orang. Pantas saja ia menggerutu dan mengeluh. Ayo, berapa banyak saudara butuh bantuan seseorang tapi saudara tak mau? Ya saya akhirnya. Saya belajar 5 tahun lalu saya sakit dan saya mencari pertolongan atau tak bisa berbuat apapun. Dan saudara tahu sekarang, saya tak ikut campur dengan pekerjaan di kantor kecuali ada yang sungguh serius. Anak-anakku pun tidak memberitahu, mereka membereskannya. Saya menulis, berdoa, belajar, dan berkhotbah. Itu saja. Dan tahukah saudara, pelayanan kami lebih besar dari sebelumnya, menjangkau lebih banyak orang lagi dan lebih stabil secara keuangan. Terkadang jika melakukan terlalu banyak, Allah akan mundur dan menunggu saudara menjadi lelah dan datang kepadanya dan minta pertolongan. Ayo, khotbahku bagus. Sayang sekali waktuku habis. Kuberitahu kisah terakhir sementara saya menutup Alkitabku. Elia, ini cerita yang bagus sekali. Elia suatu hari, ia sungguh berani, ia panggil api turun dari sorga, dan ia bunuh 450 nabi Baal dan memotong-motong tubuh mereka. Nah, jika saudara memikirkannya secara praktis, maksudku betapa lelah jadinya nabi itu. Ia tak punya gergaji listrik pula. Di esok harinya, persis esok harinya, ia lari ketakutan karena ancaman satu perempuan, Isabel. Kita memang sedikit pelin-pelan. Dan ia lari ke padang gurun dan Alkitab katakan ia duduk di bawah pohon arar, entah apa pohon itu. Dan ia mengeluh pada Allah. Aku satu-satunya yang tersisa. Allah akhirnya memberitahu sebenarnya masih ada 7.000 orang yang belum menyembah Baal. Seberapa sering kita berpikir ya saya satu-satunya yang bisa melakukannya? Tidak. Allah punya orang lain yang bisa lebih baik darimu. Ini yang kutemukan. Kami ada dalam situasi lebih baik dari sebelumnya. Jadi, katanya Allah, lebih baik aku mati saja. Maksudku, ia sungguh depresi dan ingin mati saja. Dan ini yang terjadi. Allah sungguh sederhana. Ia kirimkan malaikat, dan malaikat memberinya istirahat dan makanan. Dan makanannya adalah kue. Nah, bagian itu saya sukai. Lalu sang malaikat membangunkannya dan memberinya makan lagi dan istirahat lagi. Lalu Allah kemudian berkata, ini waktunya untuk kembali bekerja. Jadi mungkin yang sebagian saudara butuhkan hanyalah makan dan istirahat enak. Dan saudara akan lebih enak untuk diajak bergaul dari sebelumnya. Amin. Ayo beri pujian pada Allah.